Jumpa lagi Football United, ringan amatiran ala gua. Kali ini hari Ahad siang waktu Belanda. Gua mau ngobrol ringan soal masalah artikel yang cukup menarik ya. Judulnya Impatient Man United Fans Could Be Erik ten Hag's Undoing. Atau supporter Manchester United atau fan Manchester United yang tidak sabaran akan bisa menjadi penghambat ya bagi Erik ten Hag. Artikel ini bisa didapat di gq-magazine.co.uk. Nanti akan gue kasih linknya di deskripsi. Ini ditulis oleh jurnalis favorit gue, salah satu jurnalis favorit gue tentang Manchester United ya, anak akamsinya Manchester, yaitu adalah Andy Mitten. Artikel ini sendiri ditulis tanggal 14 April 2022. Nah, artikel ini sebenarnya cukup panjang ya, cukup panjang banget. Cuman ada beberapa bagian tentunya yang menurut gua ini cukup menarik, dan akan gua translate, akan gua kasih opini juga ya. Dari paragraf pertama saja tuh, langsung saja supporters ini terjebak di dalam hari-harinya dari Sir Alex Ferguson dan sepertinya tidak ingin menunggu lama ya untuk bisa meraih kesuksesan. Tapi seberapa lama orang Belanda ini, Dutchman ini, artinya Erik ten Hag ini akan membuat mereka tetap senang, karena kan dengan kedatangan Erik ten Hag ini tentu saja membuat Erik ten Hag ini kan favorit dari para supporter, dan kedatangannya dia nanti tentu saja ini kan akan membawa kebahagiaan, optimisme, harapan baru bagi para fans Manchester United yang pastinya menginginkan Erik ten Hag datang ya kan. Bahkan menyisihkan nama-nama seperti kayak Luis Enrique ataupun juga Mauricio Pochettino. Dan ini di sini ditulis juga ya, Mauricio Pochettino. Ini dari salah satu artikelnya, di kalimat terakhir Mauricio Pochettino sebenarnya punya dukungan yang cukup cukup oke dari klub. Tapi fans ini mempertanyakan tentang trofi yang kurang sebagai seorang manajer, sementara di sisi lain Erik ten Hag ini punya hal-hal tersebut di CV-nya. Disinggung juga Luis Enrique ya, sebenarnya seorang manajer yang bagus. Bahkan Luis Enrique ini adalah favoritnya dari seorang Andy Mitten. Ini ada di podcastnya dia ya, gue pernah dengar kalau Andy Mitten ini sebenarnya lebih memfavoritkan Luis Enrique. Tapi gue yakin dia seperti kayak fans Manchester United lainnya, ketika sang manajer nanti sudah ditunjuk, nih fans yang bener kalau menurut gue ya, Andy Mitten dia tidak akan lagi membawa ya siapa favoritnya dia akan 110% mendukung sang manajernya. Ini dikabarkan tidak akan meninggalkan tim nasional Spanyol tahun ini. Sementara Manchester United ini ingin melakukan permulaan ya di musim panas tahun ini. Jadi mungkin gara-gara ini ya, Luis Enrique ini ya tentunya tidak menjadi pesaing. Pada saat itu kan hanya ada dua, Mauricio Pochettino dan juga Erik ten Hag. Nah, di artikel ini ya, itu juga disinggung tentang masalah pre-season tentu saja yang akan berlangsung di Thailand dan juga Australia ya. Pre-season ini tentu saja akan jadi viral secara online. Tentu saja juga akan memberikan kebahagiaan bagi para fans ya, tentu saja yang di lokasi-lokasi Thailand, artinya Asia Tenggara dan juga Australia. Supporter dari Manchester United akan mulai bisa percaya lagi ya, seperti ketika mereka melakukannya di 2014. Ketika mereka pada saat itu performanya cukup bagus di pre-season. Mereka mengalahkan Roma, Inter Milan, Liverpool, Valencia, bahkan Real Madrid. Pada saat itu bahkan fans ini
menaruh rasa optimisme yang cukup besar kepada pada saat itu kan manajer seorang Louis van Gaal. Bahkan ini ada yang mengucapkan terima kasih kepada Louis van Gaal karena ya membawa klub kita kembali. Tapi Louis van Gaal pada saat itu mereply atau menjawab ya, terima kasih, tapi kita belum melakukan apa-apa. Nah, setelahnya Manchester United ini langsung kalah di pertandingan pertamanya ya, ketika menghadapi Swansea. Dan jangan lupa ketika Louis van Gaal datang ke Manchester United itu dengan status baru saja membawa tim nasional Belanda juara ketiga Piala Dunia di Brazil. Lalu CV dari Louis van Gaal itu sangat-sangat mentereng. Bagi yang terkesima dengan permainan Erik ten Hag di Ajax saat ini, Louis van Gaal bahkan melakukannya lebih masif lagi di jangka waktu tahun 95 sampai kurang lebih tahun 97. Bukan hanya di Eredivisie, tapi juga di Eropa, di Champions League, membawa Ajax itu menjadi tim yang cukup sulit dikalahkan. Bahkan dalam kurun waktu yang singkat berhasil membawa Ajax ini ke final 2 kali Liga Champions, sekali sebagai finalis, yang lainnya berhasil mengalahkan AC Milan 1-0. Bahkan ketika Ajax itu kalah adu penalti menghadapi Juventus. Dilanjutkan lagi di artikel ini ya, bahkan setelahnya mereka ini Manchester United ini imbang menghadapi Sunderland, menghadapi Burnley, bahkan kalah 4-0 menghadapi MK Dons. Lalu tentu saja mulai panik dan membeli banyak pemain bintang, sebut saja Angel Di Maria, lalu juga Radamel Falcao. Seperti banyak fans pada saat itu, ya saya juga artinya Andemiten ya, merasakan ya tidak senang ya kurang lebih. Lalu Manchester United akhirnya finish di peringkat keempat dan tidak menang apapun. Dan ya ini juga akan kurang lebih, kalau Andemiten mengatakan ini juga akan berlaku kepada Erik ten Hag. Apa itu support dari klub. Dia menulis seperti itu ya. Support di setiap pertandingan itu pasti akan didapat oleh Erik ten Hag, seperti masanya David Moyes, Louis van Gaal, Jose Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer, dan juga Ralf Rangnick ya. Tapi tentu saja kalau dia mulai tidak bisa memberikan kemenangan seperti yang dilakukan di Ajax, ya ini akan memberikan situasi yang sulit bagi Manchester United, karena Manchester United ya punya fans di online terutama cukup luas, dan ketika Manchester United tidak menang, reaksinya ini sangat kalau dibilang di sini tuh overreaction ya, sangat ekstrim. Reaksinya akan sangat, dan memang ini yang terjadi kan. Manchester United kalau menang kadang banyak yang bilang tidak layak menang ya kan, tapi kalau kalah dibilang lawak, hal-hal seperti itu. Bahkan ini bukan cuma di Indonesia, tapi juga secara internasional pun juga demikian. Jadi reaksi yang ada di online, baik itu dari fans Manchester United maupun bukan, ini sangat-sangat ekstrim. Dan Andemiten ini menggarisbawahi hal demikian, sekaligus memberikan semacam kayak sinyal hal ini bisa juga terjadi nanti di zamannya Erik ten Hag. Pekerjaan dari Erik ten Hag ini akan sangat-sangat sulit ya, karena pendahulunya ya beberapa dari manajer terbaik yang ada bahkan sampai dipecat karena gagal. Ole Gunnar Solskjaer yang terakhir ya sebelum Ralf Rangnick finish second last season, peringkat kedua musim lalu, mencapai Europa League final, tapi tidak cukup. Tapi setelahnya ya tentu saja selesai dengan klub. Tapi bagaimana manajer bisa menyempitkan jarak dari
Manchester United dan rival-rival utama mereka seperti Liverpool dan Manchester City, kepemilikan dari Manchester City ini memberikan mereka keuntungan daripada klub-klub yang lain. Chelsea juga punya sistem yang demikian. Kita berasumsi atau memberikan asumsi kepada Glazer yang tidak akan berubah, ya. Lalu juga Liverpool yang juga dimiliki oleh orang Amerika, ini sebenarnya di mana Manchester United untuk bisa melihat atau mencontoh. Karena mereka ini dikelola dengan bagus dan juga sangat sukses. Mereka pun juga sebenarnya hampir mirip, ya, dilihat dari global fans base-nya dengan Manchester United. Artinya Liverpool tuh hampir sama, ya. Begitupun juga dengan trofi-trofi yang mereka dapatkan dan juga tragedi. Nah, ini gue sepakat, ya. Memang Liverpool dimiliki oleh orang Amerika, bisnismen Amerika. Manchester United pun juga demikian. Tapi ada yang berbeda di sana. Bukan cuma Jurgen Klopp-nya, tapi kalau dilihat siapa-siapa saja di balik layar kesuksesan Jurgen Klopp di Liverpool. Ini mungkin tidak banyak yang melihat. Siapa-siapa board directornya, lalu siapa-siapa juga orang yang menjadi penghubung antara Jurgen Klopp dan juga board management. Mereka ini bekerja secara bersama, secara kompak dengan visi yang jelas, tujuan yang sama, filosofi yang sama juga, sehingga pada akhirnya Jurgen Klopp bisa bekerja dengan optimal di Liverpool. Itu juga dengan jangka waktu tertentu dulu, ada proses sampai dengan bagaimana Liverpool itu sangat luar biasa, ya, di dalam beberapa tahun belakangan ini. Lalu gua langsung lompat ke sini. Ketika Erik ten Hag datang, ya, tentunya akan ada smile atau tawa, ya kan, dan pembicaraan soal Manchester United yang akan menjadi besar, ya. Tapi di sisi lain dia punya pekerjaan yang sangat-sangat besar karena sangat banyak hal yang salah di Manchester United, seperti banyak hal, ya, yang sudah dilakukan atau dihadapi oleh manajer-manajer setelah Sir Alex Ferguson. Tentu saja dia akan memiliki support atau backup dari uang, ya. Dan ini tidak seperti Pochettino yang yang didapat ketika dia ini sukses atau melakukan improvement di Spurs. Sekali lagi, pada saat itu budgetnya tidak begitu banyak, tapi menurut Andy Mitten, Erik ten Hag ini akan mendapatkan budget yang lebih di Manchester United. Dia akan mendapatkan nama-nama besar, ya. Bahkan dia harus melakukan yang lebih untuk bisa membawa Manchester United ini masuk ke Champions League, ya. Dia bisa mendapatkan yang lebih kalau seandainya di Manchester United bisa lolos di Champions League, walaupun sepertinya ini agak sulit. Ya, sepakat gue, karena kalau Manchester United lolos ke Champions League, mendatangkan pemain, apalagi pemain bintang, itu jauh lebih mudah dibanding Manchester United tidak bisa lolos, ya. Glazers, ya, tentu saja masih menantikan satu hari ketika European Super League bisa diperkenalkan sebagai cara untuk menggaransi sepak bola Eropa, artinya untuk menggantikan, ya, kompetisi Eropa seperti yang kalau dari sini sih sepertinya pihak-pihak yang kemarin sempat gagal mengusung Superliga Eropa sepertinya masih akan menunggu, ya, kapan bisa untuk melakukannya. Erik ten Hag harus bisa beradaptasi dengan kultur yang berbeda secara cepat. Kalau dia berpikir bahwasannya kurang lebih sama, ya, apa yang didapat di Amsterdam dengan di Jerman, artinya di Bayern Munchen, dia harus menantikan sampai bagaimana di Old Trafford ini punya media yang sangat intens, ya. Memang betul, karena
media-media di Inggris ini kan sangat kejam, sangat buas bahkan ya. Lihat nanti mereka akan mulai berbicara soal dirinya, keluarganya mereka, dan lain-lain. Ini banyak sekali yang bisa dijadikan bahan untuk digoreng media-media Inggris, dan Erik ten Hag ini akan menghadapi hal-hal tersebut. Di Ajax ya, dia punya kultur tentang pemain muda, sistem untuk menghasilkan pemain di sebuah liga yang lebih mudah. Di Manchester United ya, dia akan memiliki pemain-pemain dengan kontrak yang mungkin paling besar yang pernah dia kelola. Dan dia akan selalu berada di dalam tekanan ya untuk bisa berpenampilan dengan baik. Jadi menurut gue ini tantangan dari Erik ten Hag di Manchester United, which is gue setuju. Kalau nomor satu ya, itu tadi soal masalah Inggris dulu dibahas oleh Andy Mitten, medianya seperti apa dan lain-lain. Lalu juga klub ya, Ajax dan Manchester United ini berbeda. Begitupun juga kompetisi ya, Liga Inggris dan Liga Belanda itu berbeda. Dan pada akhirnya tekanan yang akan didapatkan ini menurut Andy Mitten akan berbeda. Dia datang dari liga yang crowd-nya atau jumlah penontonnya ini bahkan lebih sedikit daripada second tier-nya kompetisi di Liga Inggris. Wow. Ajax ini klub besar, Feyenoord dan PSV juga. Tapi satu alasan daripada Premier League ini sangat atraktif untuk manajer seperti dia, karena di Premier League ini sangat kompetitif. Ya, gue sepakat. Di Eredivisie praktis dia hanya menghadapi beberapa klub yang memiliki potensi untuk menyulitkan. Sebut saja PSV, ya kan, Feyenoord, lalu mungkin AZ Alkmaar dan Utrecht. Selebihnya dia sangat-sangat jauh gapnya dibanding dengan Ajax, yang tentu saja membuat sisi kompetitif dari Eredivisie dengan Premier League ini berbeda. Dan ini juga menurut gua yang akan dihadapi sekali lagi oleh Erik ten Hag di Premier League. Hal yang tentu saja berbeda, sekali lagi berbeda dari yang selama ini dia alami di Eredivisie, baik itu bersama FC Utrecht maupun dengan Ajax. Saya telah berbicara dengan banyak orang di sepak bola Belanda tentang Erik ten Hag. Reportnya sangat-sangat positif. Dia betul-betul coach yang sangat dianggap ratingnya sangat tinggi. Walaupun demikian ada keraguan. Good coach ya, pelatih bagus, but not a good guy. Tapi bukan orang yang cukup ramah untuk kamera atau untuk media. Kurang lebih demikian ya. Dia membawa Ajax kembali lagi ke top 20 atau top 20 di Eropa. Ini salah satu orang di Amsterdam mengatakan demikian. Tapi dia punya policy untuk mendatangkan pemain yang cukup bagus. Ini berkat Mark Overmars dan juga sistem pemain muda yang sangat produktif di Ajax. Di Manchester United, ini yang paling penting ya. Di Manchester United dia butuh good staff ya. Artinya dia butuh staff yang sangat bagus untuk melakukan komunikasi antara dirinya dengan pemain yang bisa dilakukan dengan sangat jelas. Sepakat gue. Ini yang gue katakan bahwa Erik ten Hag ada beberapa hal yang harus dilakukan. Salah satunya untuk bisa sukses harus punya staff yang bisa mensupport Erik ten Hag. Lalu ada juga yang menambahkan dia adalah seorang maniak sepak bola. Dia sangat terobsesi dengan permainan dan dia juga sangat control freak. Dia ingin mengontrol banyak hal ya. Saya punya banyak keraguan dengan cara komunikasinya dia dan bagaimana dia mengatasi pemain dengan ego besar. Tapi kalau itu tapi itu bisa diatasi, kurang lebih demikian. Tapi itu bisa diatasi, tapi itu adalah sebuah resiko. Sepakat gue, karena
sekali lagi pemain-pemain di klub sebelumnya dan di Manchester United ini sangat berbeda dari sisi ego, dari sisi harga, dari sisi visi, dari sisi kepentingan, dari sisi culture, banyak sekali perbedaannya. Dan sepak bola sekali lagi bukan hanya sekedar permainan taktik strategi di atas lapangan. Tapi sebelum bisa mengimplementasi hal-hal tersebut, yaitu tadi bagaimana dia bisa menguasai dressing room. Itu menurut gue yang lebih penting. Nih yang paling penting lagi, fans Manchester United tidak mau mendengar tentang hal ini saat ini. Mereka hanya ingin hal-hal positif untuk bisa meningkatkan mood mereka. Sepakat gue, karena kan ya inilah kalau gue baca juga di sosial media, mungkin di komen dan lain-lain ya kan, semua melihat lebih ke arah positivity dari seorang Erik ten Hag. Sementara hal-hal lain sepertinya tidak dilihat atau tidak mau dilihat ya. Which is buat gue tidak apa-apa. Tapi jangan lupa hal-hal tersebut sangat mungkin bisa terjadi nanti ketika Erik ten Hag ini berada di Manchester United. Lalu di paragraf terakhir Andy Mitten menambahkan, saya harap dia bisa sukses di Manchester United. Gua juga berharap demikian ya. Saya pikir dia layak untuk mendapatkan waktu dan juga otoritas untuk melakukan pekerjaannya dengan kemampuan yang paling bagus yang dia bisa. Saya harap struktur ya di sekitar dia bisa mensupport dia untuk berkembang dan juga membuat mimpi-mimpinya menjadi kenyataan. Tapi maafkan saya untuk tidak membawa hal tersebut. Kurang lebih dia di kata terakhir itu Andy Mitten ini kurang lebih dia mengatakan, tapi maafkan saya untuk tidak terbawa suasana. Artinya suasana yang terlalu positif, terlalu euforia dan lain-lain. Ya gue sepakat, bahkan gue pun juga demikian. Artinya dengan apa yang dilalui setelah masa Sir Alex Ferguson ya, banyak sekali kemenangan, banyak sekali gelar, lalu David Moyes, Louis van Gaal, Jose Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer. Yang gue sebutkan ketika di masa-masa awal selalu memberikan positive vibe ya, artinya memberikan perasaan positif, memberikan optimisme. Tapi ketika ini tidak bisa dikelola dengan baik, akhirnya ya, terutama untuk para fans, akhirnya siapa yang akan menderita? Fans itu sendiri. Karena apa? Seperti tadi dikatakan oleh Andy Mitten, fans Manchester United ini sangat ekstrim di online, di dunia digital ya. Kekalahan itu akan ditanggapi dengan reaksi yang cukup besar ya, cukup ekstrim. Dan ya ini bisa menjadi masalah kalau seandainya nanti Erik ten Hag pun juga akan diperlakukan demikian. Padahal seperti dikatakan tadi oleh oleh Andy Mitten, Erik ten Hag ini punya tantangan yang sangat besar di Manchester United. Mulai dari kompetisi yang berbeda, klub yang berbeda, sistem yang berbeda, pemain yang akan dihadapi juga berbeda. Banyak sekali perbedaan yang Erik ten Hag belum hadapi sebelumnya. Salah satu kunci adalah memiliki staff yang bagus. Tapi itu bukan satu-satunya, itu hanya salah satu saja. Artinya apa? Menurut gua tantangan sangat besar sekali bagi Erik ten Hag, dan seperti judul yang tadi dibilang oleh Andy Mitten, fans Manchester United yang tidak sabar itu justru akan jadi penghambat bagi Erik ten Hag. Dan gua percaya itu. Terima kasih sudah menyaksikan. Mohon maaf kalau agak belibet salah-salah, karena gua translate langsung ini ya. Lagi hari Ahad seperti gua bilang tadi. Mudah-mudahan message-nya atau pesannya bisa ditangkap dengan jelas. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.